Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Deva Elangan Graha dari kelas 13-7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kompos atau pembuatan kompos. Pertama-tama saya akan mendeskripsikan apa itu kompos. Jadi kompos adalah hasil penguraian parsial atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik. Sedangkan pengomposan adalah proses di mana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Membuat kompos adalah mengatur dan mengontrol proses alami tersebut agar kompos dapat terbentuk dengan cepat. Proses ini meliputi membuat campuran bahan yang seimbang, pemberian air yang cukup, pengaturan aerasi, dan pemberian aktivator. Selanjutnya ada jenis-jenis kompos. Jenis kompos, jadi jenis kompos itu ada kompos cacing, yang itu kompos yang terbuat dari bahan organik, dan dapat yang diserna oleh cacing. Sedangkan kompos bagase yaitu pupuk yang terbuat dari ampas tebu, sisa penggilingan tebu di pabrik gula. Seperti ini contoh pupuk kompos. Terus ada manfaat kompos atau kegunaan kompos. Kompos dapat memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah. Aktivitas mikroba yang ada di tanah akan bermanfaat bagi tanaman dengan peningkatan melalui kompos. Aktivitas mikroba ini membantu tanaman untuk menyerap unsur hara dari tanah. Selanjutnya ada mutu-mutu kompos. Kompos yang bermutu adalah kompos yang telah terdekomposisi secara sempurna serta tidak menimbulkan efek-efek merugikan bagi pertumbuhan tanaman atau tanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pembuatan kompos secara sederhana. Pertama saya akan menyebutkan bahan-bahan dan alat-alat terlebih dahulu. Jadi jangan lupa sebelum kita membuat kompos sederhana kita harus memakai alat pelindung diri. Di sini kita menggunakan sarung tangan karena kita tidak mau kompos itu terkontaminasi oleh bakteri-bakteri yang ada di tangan kita atau yang ada di sekitar kita. Terus kita akan memakai masker. Kenapa kita pakai masker? Karena kita menggunakan bahan-bahan yang berbau menyengat. Oke, jadi lebih aman pakai masker. Kemudian untuk bahan-bahannya itu, untuk medianya kita akan menggunakan ember. Ember ini ember yang sudah dibolongkan. Jadi kenapa dibolongkan? Karena kita akan memberi dia air atau aktivator. Kemudian ada aktivatornya itu sendiri. Aktivator itu sendiri bisa berupa kotoran hewan, kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran domba. Terus bisa juga dia menggunakan tanah yang sudah dicampur kompos. Dan untuk bahan-bahannya kita ada sampah. Ada sampah hijau dan sampah kering. Sampah kering itu bisa menggunakan serbuk kayu atau daun-daun kekeringan. Terus padi yang sudah kering. Untuk sampah organik atau sampah hijaunya kita bisa memakai sisa-sisa sayuran yang sisa-sisa makanan kita bisa jadikan kompos agar lebih irit atau lebih sederhana lagi. Oke, untuk prosedurnya, pertama-tama kita sediakan dulu embernya, kemudian masukkan bahan-bahan yang tadi, bahan-bahan sampah kering dan sampah organik atau sampah hijau tadi ke dalam ember yang sudah dilubangkan. Kemudian diaduk-aduk hingga merata. Sesudah itu
kita akan memasukkan tanah itu sendiri. Terus akan kita tambahkan aktivator yang dari kulit hewan, yang dari kotoran hewan, bisa kotoran kambing atau sejenisnya ya. Kita masukkan ke dalam tadi campuran-campuran bahan-bahan yang tadi ke dalam ember. Sudah gitu kita aduk lagi secara merata. Nah kemudian kita tambahkan sudah aktivator, kita tambahkan bisa jadi ini air sabun, air bekas cuci beras, terus air susu atau air apa, bisa kita itu tuh berguna untuk menyediakan makanan-makanan yang akan dimakan oleh mikroorganisme si aktivator tadi. Dia mikroba-mikrobanya butuh makanan kan ya. Nah jadi kita beri makan dengan si air bekas cucian beras tadi. Oke, sudah begitu aduk-aduk, kemudian diamkan. Kemudian jangan lupa tutup ember tersebut, kemudian diamkan dan aduk setiap seminggu sekali. Ya sudah gitu tinggal tunggu sampai menjadi kompos. Tandanya adalah tanda kompos itu sudah jadi adalah dia akan berwarna kehitaman dan tidak menimbulkan bau yang menyengat, kayak bau tanah biasa aja begitu. Udah gitu kita dapat menggunakan kompos tersebut untuk tanaman kita, dia agar lebih subur lagi, agar lebih baik lagi. Dan kompos tersebut itu yang kasarnya itu bisa kita jadikan aktivator lagi untuk pembuatan kompos sederhana berikutnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.